Oke, saya play. Kondisi mati. Ini adalah RCD dari produk Schneider. Ya. Ini persamaannya dipasang yang dua-duanya. Ya. Ya. Ini satunya kok sudah jelek. Oke, itu yang pertama sudah terlihat ya. Terlihat, Pak. Oke, saya share lagi untuk video yang kedua. Ini soalnya belum saya gabungkan. Moga-moga ini pakai ini nanti bisa digabungkan ya, pakai Google Meet ini. Nah, ini kita lihat, jadi prinsip kerja dari RCD ini seperti apa. Sebenarnya kita nggak perlu tes pakai ini saya tadi demo hanya untuk supaya terlihat secara ini ya. Ini sebenarnya sudah ada tombol untuk tes. Ini ada T yang untuk tes. Saya coba. Nah, ini berarti RCD-nya masih berfungsi normal ya, tinggal dinyalakan lagi seperti itu. Ya, ini kita bisa gantikan di dalamnya ini ada ini. Jadi RCD dengan ada dua golongan, yang satu warnanya hijau dan satunya warnanya biru. Kemudian ada golongan yang ketiga ini untuk sensing, jadi lebih banyak, jadi dia akan meningkatkan jumlah tegangan induksi yang dihasilkan dari perlawanan medan magnet dari kedua golongan ini. Silakan coba dipasang. Ya. Nah, di sini kita sudah hubungkan dengan osiloskop ya. Dari RCD ya, kita sudah hubungkan dengan osiloskop. Kita coba dua kondisi tadi, jadi kondisi normal dan kondisi arus bocor, terjadi hubungan langsung dari sumber ke ground. Dalam arti setelah dari beban tidak melalui RCD tapi langsung ke ground, jadi ada perbedaan arus yang mengalir di salah satu kumparan. Jadi kalau misalnya normal dia ada arusnya, kondisi bocor dia tidak ada arusnya, seperti itu, karena dia dilewati saja. Itu yang terjadi ya. Kita coba dengan menggunakan saklar ya, karena di sini bukan seperti yang sudah jadi. Di sini kita eksperimen sendiri, kita gunakan saklar jadi supaya lebih enak ya. Ini kita lihat sama-sama perbandingannya ya. Kondisi normal, coba pindah ke kondisi bocor ya. Ketika kondisi bocor, salah satu kumparan saja yang
dilewati arus listrik sehingga muncul pembacaan sinyal di osiloskop ya. Ini kalau misalnya kita hentikan ya, saya hentikan, ini bisa dilihat ada naik turun ya, naik turun seperti sinyal AC ya, sinyal AC. Jadi dia naik turun seperti sinyal sinus, seperti itu sumbernya, sesuai dengan sumbernya ya. Tapi ini sinyal induksi, jadi bentuk gelombangnya tidak AC atau tidak sinus ya. Itu aja mungkin untuk mengetahui bagaimana yang terjadi. Dan di Ya, itu videonya ya, sudah terlihat secara keseluruhan ya. Mungkin putus, ada beberapa kali putus ya, karena memang videonya belum digabung. Gimana? Ada tanggapan mungkin? Ada yang belum jelas? Silakan kalau misalnya mau ditanyakan dulu. Mohon izin bertanya, Pak. Tadi jika kondisi arusnya bocor, lalu yang kabel tadi tetap disambungkan itu, apakah terjadi ledakan seperti itu ya, Pak? Iya, jadi itu karena saya kalau langsung short, maksudnya kalau saya bypass gitu aja, dia nggak apa namanya, nggak jeglek. Jadi beda dengan apa namanya, MCB ya. Jadi karena saya langsung ground kan, jadi saya hubungkan ke ini, jadi dia yang jeglek. Daripada kalian kaget, saya matikan aja ya. Tapi sebenarnya itu kalau yang ini ya, kita lihat gambarnya yang di modul. Jadi intinya kan ada 2 jalur dari PLN, fasa dan netral ya. Nah, kalau misalnya ini ya, bedanya MCB dengan RCD itu, kalau MCB yang di rumah ya, itu masing-masing itu satu jalur itu punya satu saklar sendiri. Jadi kalau kalian lihat yang warna hijau ini, dia ada 2 saklar. Atau yang warna hitam ini masing-masing punya saklar sendiri-sendiri. Nah, kalau RCD ini satu saklar untuk 2 jalur ini. Jadi dia akan membandingkan arus yang lewat di antara kedua jalur ini, yang merah dan yang hitam. Ini harusnya link fasa ya, ke beban, terus kembali lagi ke lewat yang netral ke PLN lagi. Tapi apa yang terjadi, kadang-kadang ada arus bocor. Jadi nggak lewat RCD, tapi hilang gitu ya, ke ground langsung, ke misalnya ada konslet atau ada kesetrum gitu ya, arusnya hilang gitu, nggak lewat, nggak kembali ke jalur netral lagi. Nah, di sini yang akan terdeteksi oleh RCD seperti itu. Atau nama lainnya juga ELCB ya. Penamanya sih beda-beda, tapi kurang lebih hampir sama. Kalau RCD itu residual current device, kalau LCD itu hot leakage current breaker. Ini ya. Jadi penamanya ada beberapa, termasuk RCCB, residual current circuit breaker.
Jadi ada beberapa nama. Nah, ini intinya adalah ada residual current atau arus sisa atau leakage current dari arus bocor di ground ya. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan yang lain mungkin? Nggak ada ya? Sudah jelas ya? Izin bertanya lagi, Pak. Ya. Untuk grafik osiloskopnya tadi yang bentuknya naik turun itu hasil dari sinyal pada kondisi arus bocor saja atau kedua-duanya? Oke, jadi ada dua. Kalau kalian perhatikan, tadi awalnya itu garis sinyal di osiloskop itu berupa garis lurus ya. Itu kurang lebih seperti yang ini, yang gambar 4. Jadi kondisi arus normal itu dia berupa garis lurus. Kalau misalnya ada naik turun, ini hanya kecil. Totalnya itu hanya milivolt, nggak sampai 1 volt itu nggak nyampe. Jadi kecil sekali. Jadi ini memang diperbesar ya. Jadi kelihatannya ya ini satu channelnya, satu kotaknya 20 milivolt. Jadi dia ya sangat kecil lah gitu, sekitar 40 milivolt. Jadi kalau yang pertama di video itu kelihatannya garis lurus ya. Tapi begitu saya kondisikan arus bocor ya, jadi nggak melewati RCD, itu dia langsung naik turun lumayan besar. Totalnya, VRMS-nya bisa 1,8 volt. Ini per kotaknya 2 volt ya. Jadi ini bisa sampai 1, 2, 3, 4, bisa sampai 8 volt kalau yang puncak-puncaknya ini. VRMS-nya sekitar 1,8 volt. VRMS ya kurang-kurang lebih ya seperti rata-rata ya, root mean square. Jadi ini ada yang rendah ya, ada yang tinggi seperti itu. Sekitar 1,8. Tapi kalau rata-ratanya sih 78 minus 80. Ya kurang lebih hampir sama. Cuman yang membedakan yang puncaknya ini bisa sampai 8 volt ya. Kalau yang tadi cuman 40 milivolt. Itu ya. Ini satuannya beda kotaknya. Gimana? Ada pertanyaan yang lain mungkin? Belum ada, Pak. Oke. Jadi tugas kita untuk percobaan ini adalah mendesain bandpass filter. Bandpass filter yang akan memfilter frekuensi arus bocor ya. Jadi yang 50 Hz ini karena kan dia mengikuti sinyal induksi dari sinyal AC ya. Jadi ini frekuensinya sekitar 50 Hz seperti itu. Nah, ini kalian desain bandpass filter untuk frekuensi tengahnya itu 50 Hz. Jadi kalian bisa ikuti yang ada di sini ya. Jadi FO-nya ini 50 Hz. FL-nya sama FH ini plus minus ya. Jadi ini 50 misalnya jaraknya sekitar 5 Hz berarti ya 50 minus 5 45. Kalau ini 50 plus 5 berarti 55. 45 sampai 55. Seperti itu. Ya. Sudah jelas ya. Jadi nanti kita bisa menangkap puncak-puncak ininya aja. Jadi sinyal puncaknya aja. Yang sinyal yang kecil ini enggak akan ya diabaikan lah. Jadi kita dapat yang puncak-puncak. Jadi minnya nanti
sinyalnya lebih terlihat gitu, nggak kecil. Gimana? Sudah jelas? Sudah cukup Jelas, Pak. Oke. Untuk membuatnya kalian bisa menggunakan EWB ya. Pernah kan ya pakai EWB ya? Izin bertanya, Pak, kalau misalnya pakai multisim, bagaimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Yang penting desainnya jelas ya. Kemudian ya kalian nanti kan buat dalam bentuk apa namanya laporan ya, jurnal ya, dalam bentuk jurnal. Jadi yang penting jelas itu aja. Jadi nilai-nilai komponennya berapa, kemudian ya komponen-komponennya apa aja. Ya, oke.